Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, pemirsa BRTV dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Muhammad Kemal Idris dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Dan pada Lentera Islam kali ini tentunya mungkin pemirsa BRTV di rumah melihat set-set yang nggak biasa tentunya. Nah pastinya tentunya kalau misalkan set-set Lentera Islam pada kali ini kan banyak bisa terlihat dari set yang baru mengusung tema podcast. Dan tentunya kalau tema seperti ini tentunya saya nggak sendiri dong konsep kayak gini. Dan tentunya saya ditemani oleh Ustadz dan kebetulan beliau sudah hadir untuk memberikan materi pada hari ini, yaitu Ustadz Iwan Andalusi, dan kebetulan beliau sudah hadir pada hari ini untuk memberikan materi tersebut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabar Ustadz pada hari ini? Alhamdulillah, kebetulan saya diberikan baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Kayaknya pada hari ini bukan cuman konsepnya aja yang fresh, yang baru gitu, namun kayaknya pada hari ini Ustadz kelihatan fresh, kelihatan lebih ceria, kelihatan lebih ganteng pada hari ini. Tentunya ada nggak saat resep-resep untuk kita nih kaum Adam tentunya untuk menjadi lebih ganteng, menjadi lebih fresh gitu saat ada nggak saat resep-resepnya biar lebih ceria gitu? Ya, mensyukuri apa adanya. Masya Allah. Itu jadi tambah kita fresh itu apapun yang Allah berikan kepada kita itu bagian kita dan kita syukuri, kita nikmati. Nah, Masya Allah tuh pemirsa BRTV kalau misalkan mau kita lebih fresh tentunya terutama pada kaum Adam tentunya tadi Ustadz sudah sampaikan poin-poin tersebut supaya kita menjadi lebih fresh tentunya, menjadi lebih segar untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Oke Ustadz, memasuki tema pada kali ini yaitu tema meraih berkah di bulan Rajab. Sebelum kita menggali tema tersebut Ustadz, ada hal yang ingin saya tanyakan Ustadz terkait bulan Rajab. Nah, yang seperti kita tahu kan bulan Rajab mencari berkah mungkin suatu hal yang diburu oleh para umat muslim. Nah tapi kan mencari berkah yang seperti kita tahu di hari-hari yang lain atau di bulan-bulan yang lain Ustaz, kan biasanya kita suka mencari berkah terutama pada setiap masjid yang suka mengadakan Jumat berkah. Nah itu kan mereka melakukannya tidak di bulan Rajab. Nah pertanyaannya adalah kenapa di bulan Rajab? Adakah keistimewaan tersendiri di bulan Rajab atau ada apa di bulan Rajab Ustaz? Iya, baik. Baik Ustaz Kemal juga jamaah dimanapun berada, alhamdulillah. Tentunya Rajab ini kalau kita berbicara Rajab adalah bulan begitu penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran udah turun-temurun dari zaman dahulu sampai sekarang banyak orang mencari berkah di bulan Rajab. Karena memang bulannya yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita ketinggalan untuk mencari keberkahan. Nah, bagaimana sih yang namanya berkah? Berkah di sini adalah menurut pandangan agama. Bagaimana kata agama? Yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Apabila seseorang ini diberikan umur, dia tambah baik ibadahnya, berkah namanya umurnya. Diberikan rezekinya ternyata begitu dimakan ternyata itu rezekinya membawa badannya, nafsu ibadahnya luar biasa, senang melaksanakan ibadahnya, berarti itu makanannya rezeki yang berkah. Diberikan rumah yang berkah, rumahnya itu senang, enak banget dibawa ibadahnya, dibawa bersujud kepada Allah. Tapi rumah yang kita tempatin misalkan, Masya Allah cekcok baik, anak pada susah diurus, itu namanya kurang berkah. Kalau yang namanya berkah ilmu, berarti ilmunya itu diamalkan oleh yang memiliki ilmu, bahkan disampaikan untuk orang lain, untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk tetangganya, bahkan seluruh umat. Maka itulah ilmu yang berkah namanya.
diberikan apalagi anak keturunan yang barokah. Anak keturunan yang barokah artinya adalah anak-anak kita ini yang muqimas shalah, yang mendirikan sholat, dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan hal yang tidak ada ridho daripada Allah, sehingga dia mudah dialurkan kepada jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya berkah. Jadi berkah itu adalah mencari keberkahan sehingga bertambahlah nilai kebaikan-kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, pemirsa BRTV, barusan tadi Ustadz Iwan Andul sudah menyampaikan bahwasannya mencari berkah di bulan Raban itu ilmunya juga harus berkah supaya kita menjadi keluarga yang berkah juga dan sakinah dan mawaddah warahmah. Dan Ustadz, pertanyaan berikutnya adalah adakah kisah atau peristiwa penting nih Ustadz di balik terjadinya bulan Rajab pada zaman-zaman Rasulullah SAW, Ustadz? Baik. Pemirsa BRTV dimanapun berada, peristiwa yang benar-benar terjadi, bahkan ini peristiwa sudah tidak diragukan kembali, bahwasanya tidak ada yang tidak boleh percaya terhadap hal ini. Lantaran apa? Lantaran yang memberikan kabar tentang peristiwa ini adalah langsung Sang Maha Pencipta. Di dalam Al-Quran yang Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bahwasanya peristiwa yang terjadi di bulan Rajab ini kejadian yang irasional, bukan rasional. Kalau rasional itu dimengerti oleh akal kita adanya, tetapi ini mah irasional, keluar daripada akal naluri manusia. Kejadian ini adalah amat sangat dahsyat. Kejadian ini adalah kejadian yang luar biasa. Biasanya kagak begitu, kok ternyata ini terjadi, berarti itu adalah kejadian di luar kebiasaan, makanya kejadian itu dikatakan kejadian luar biasa. Peristiwa itu adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra berjalannya baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina di malam hari, itulah yang namanya peristiwa Isra. Yang dikatakan Mi'raj adalah naiknya baginda Rasul dari Masjidil Aqsa di Palestina naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, bahkan langsung ke roh-roh pustawan, ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Masya Allah. Berarti di bulan Rajab itu ada peristiwa Isra Mi'raj juga ya, Ustaz? Betul. Isra Mi'rajnya Rasulullah pergi kemana, dari mana, Ustaz? Isra Mi'raj itu perjalanan di malam hari baginda Rasul, akan tetapi bukan kehendak Rasul, bukan keinginan Rasul, tapi itu kehendaknya Allah, keinginannya Allah. Terjadi di malam hari dari Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa yang ada di kota Palestina. Masya Allah. Tadi peristiwanya sudah disebutkan bahwa ada Isra Mi'raj di dalam tersebut. Tapi Ustaz, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang meraih berkah di bulan Rajab, kita ada jeda pariwara berikut Ustaz. Jadi pemirsa BRTV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.